Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Mayangsari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu penerapan SAK-IFRS di Indonesia dengan mengambil judul Transformasi Pelaporan Keuangan Menuju Standar Global untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan. Untuk itu, yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya mengambil di tengah kancah ekonomi global yang semakin terintegrasi, bahasa keuangan universal menjadi sebuah keniscayaan. Bagi Indonesia, upaya untuk berbicara dalam bahasa yang sama dengan pasar internasional diwujudkan melalui adopsi internasional Financial Reporting Standard atau IFRS atau yang biasa kita kenal dengan standar akuntansi global ini kemudian diinternalisasi menjadi standar akuntansi keuangan SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, penerapan SAK IFRS ini bukan sekedar perubahan teknis dalam pembukuan. Di sini adalah sebuah transformasi fundamental dengan cara entitas bisnis di Indonesia menyajikan informasi keuangan mereka. Ia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas, komparabilitas, dan transparansi laporan keuangan, yang pada gilirannya membuka pintu bagi akses modal-modal global dan memperkuat posisi Indonesia di mata investor dunia. Nah, mengapa SHK IFRS menjadi pilar penting dalam ekosistem keuangan? Karena yang pertama itu ada peningkatan kualitas informasi keuangan. SAK IFRS didasarkan pada prinsip-prinsip dibandingkan aturan yang kaku. Filosofi ini mendorong entitas untuk fokus pada substansi ekonomi suatu transaksi, bukan hanya pada bentuk hukumnya. Misalnya, dalam pengakuan pendapatan, SAK IFRS menekankan kapan manfaat ekonomi benar-benar telah dialihkan, bukan hanya kapan faktur diterbitkan. Selain itu, penggunaan nilai wajar untuk aset dan liabilitas tertentu, misalnya instrumen keuangan atau properti investasi, memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih relevan dan terkini, merefleksikan dinamika pasar sesungguhnya. Yang kedua, ada jembatan komparabilitas internasional. Bayangkan jika sebuah jembatan yang menghubungkan laporan keuangan dari berbagai negara. SAK IFRS adalah jembatan tersebut. Dengan menggunakan seperangkat standar yang seragam, investor, analisis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dengan mudah membandingkan kinerja dan posisi keuangan entitas di Indonesia dengan entitas di Amerika, Eropa, atau Asia lainnya. Ini sangat krusial bagi perusahaan multinasional, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Global, atau entitas yang mencari mitra bisnis lintas negara. Yang ketiga ada akses yang lebih luas ke pasar modal global. Di sini ada investor asing cenderung berinvestasi di pasar yang mereka pahami dan percaya. Jadi, investor akan menaruh saham ke perusahaan-perusahaan yang investor pahami laporan keuangannya. Dan kebanyakan investor itu berasal dari luar negeri, sehingga dengan adanya IFRS sangat-sangat membantu perusahaan dalam negeri untuk mendapatkan investor di perusahaan eh, internasional seperti itu. Yang keempat ada mendorong transparansi dan akuntabilitas korporasi. SAK IFRS menuntut tingkat pengungkapan disclosure yang jauh lebih komprehensif. Perusahaan tidak hanya diminta menyajikan angka-angka, tetapi juga penjelasan mendetail mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang kelima ada optimalisasi efisiensi operasional untuk perusahaan multinasional. Di sini, bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, harmonisasi standar akuntansi dapat mengurangi kompleksibilitas dan biaya. Mereka tidak perlu lagi menyiapkan berbagai set laporan keuangan yang berbeda untuk memenuhi persyaratan masing-masing yurisdiksi, sehingga menghemat waktu, sumber daya, dan biaya kepatuhan. Nah, mengarungi gelombang tantangan dalam penerapan SAK IFRS. Selain banyaknya manfaat yang akan didapatkan oleh
penggunaan SAK-IFRS, kita juga menghadapi tantangan dalam penerapan SAK-IFRS ini. Yang pertama ada kompleksitas dan dinamika standar. SAK-IFRS dikenal dengan tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Berbagai standar, misalnya SAK 71 tentang instrumen keuangan, SAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, atau SAK 73 tentang biaya sewa, memerlukan pemahaman mendalam dan interpretasi yang cermat. Yang kedua ada revolusi sistem informasi dan teknologi. Penerapan SAK-IFRS seringkali menuntut perubahan besar pada sistem informasi akuntansi yang ada. Yang ketiga ada subjektivitas dalam penilaian nilai wajar. Konsep nilai wajar seringkali membutuhkan estimasi dan pertimbangan profesional yang signifikan, terutama untuk aset dan liabilitas yang tidak diperdagangkan di pasar aktif. Yang keempat ada perubahan budaya dan pola pikir. Saka IFRS tidak hanya mengubah angka di laporan keuangan, tetapi juga mengubah cara pandang manajemen terhadap risiko. Yang keempat ada kesenjangan kompetensi sumber daya manusia. Ketersediaan akuntan, auditor, dan profesional keuangan yang benar-benar memahami dan mampu mengaplikasikan SAK-FRS secara efektif masih menjadi tantangan di banyak entitas. Ini maksudnya seperti SDM manusia yang mengoperasikan laporan keuangan berdasarkan SAK-IFRS. Yang terakhir ada implikasi perpajakan dan regulatoris lainnya. Meskipun SAK-IFRS berfokus pada pelaporan keuangan, perlakuan akuntansi yang berbeda dari aturan perpajakan dapat menimbulkan kompleksitas dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Kunci sukses bagaimana cara mengimplementasikan SAK-IFRS? Yang pertama, komitmen manajemen puncak, keberhasilan implementasi SAK-IFRS sangat bergantung pada dukungan dan komitmen penuh dari manajemen puncak. Yang kedua ada pembentukan tim proyek multidisiplin, bentuk tim inti yang kuat yang melibatkan perwakilan dari Departemen Keuangan, yaitu akuntansi, perpajakan, dan treasury, teknologi informasi, operasional, legal, hingga sumber daya manusia. Yang ketiga ada analisis dampak menyeluruh. Dampak akuntansi yaitu identifikasi perubahan kebijakan akuntansi yang diperlukan untuk setiap area. Yang kedua ada dampak sistem IT, evaluasi sistem ERP. Yang ketiga ada dampak proses bisnis, yaitu analisis bagaimana perubahan akuntansi mempengaruhi alur kerja internal. Yang keempat, ada dampak personel, identifikasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir ada dampak legal dan perpajakan, tinjau kontrak dan perjanjian yang ada. Yang keempat ada desain kebijakan akuntansi baru. Yang kelima ada transformasi sistem informasi. Yang keenam ada program pelatihan dan peningkatan kapasitas. Yang ketujuh ada manajemen perubahan dan komunikasi. Yang delapan ada uji coba dan paralel run. Dan demikian kita memasuki di kesimpulan, yaitu penerapan SAK-IFRS di Indonesia adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah evolusi penting yang mengukuhkan posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan global. Meskipun menuntut investasi besar dalam waktu, tenaga, dan biaya manfaat jangka panjangnya berupa peningkatan kualitas laporan keuangan, akses modal yang lebih luas, dan peningkatan kepercayaan investor akan jauh melampaui tantangan yang ada. Dengan perencanaan strategis, eksekusi yang cermat, dan komitmen berkelanjutan terhadap pembelajaran dan adaptasi, entitas di Indonesia dapat berhasil menavigasi kompleksitas XAK IFRS. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada terciptanya ekosistem bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan komparatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat terinternasional. Baik, sekian dari penjelasan tentang artikel yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada banyak kata dan atau salah informasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.